Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Edukasi Sains. Sesuai dengan janji saya akan membahas tentang pembahasan soal kelajuan dan kecepatan pada pekan lalu ya Sobat kelas 8 ya. Baiklah, pada pekan lalu di materi kelajuan dan kecepatan saya sudah memberikan contoh soal berupa soal seperti ini ya. Lucy akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi di Solo. Lucy berangkat dengan mengendarai kereta api Pramex. Kereta api Pramex berangkat dari stasiun Klaten menuju stasiun Solo dengan kelajuan 90 km per jam. Waktu yang ditempuh untuk sampai di stasiun Solo adalah 30 menit. Berapakah panjang lintasan rel yang ditempuh kereta api Pramex? Pada pekan lalu juga sudah dibahas cara pengerjaannya secara matematis. Saya sebut sebagai cara pertama ya. Di pembahasan kali ini saya akan memberikan pembahasan dengan dua cara. Yang satu cara matematis, yang satu cara menggunakan gasing. Gampang, asik, menyenangkan, alias pakai logika gitu. Nggak perlu pakai rumus yang cara kedua. Nah, yang cara pertama, ini yang pakai matematis ya. Pada minggu kemarin juga sudah saya bahas cara matematisnya, yaitu menuliskan diketahui bahwa kelajuan kereta api Pramex itu adalah 90 km per jam. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk berpindah dari Klaten ke Solo adalah 30 menit. Jika diubah dalam waktu jam, maka menjadi setengah jam. Yang ditanyakan adalah panjang lintasan rel kereta api Pramex, yaitu yang dilambangkan dengan huruf S. Kemudian cara menjawabnya adalah bahwa kelajuan itu sama dengan S per T, maka S sama dengan V kali T, sama dengan V-nya berapa? 90 km per jam dikalikan setengah jam, ya kan? 1/2 jam. Jam sama jam bisa saling coret, sisa kilometer, ya kan? 90 kali 1/2 sama dengan 90 dibagi 2, hasilnya 45. Jadi, panjang lintasan rel yang ditempuh kereta api Pramex sejauh 45 km. Nah, berikutnya saya akan membahas dengan cara menggunakan logika. Akan tetapi, Sobat kelas 8 itu harus sabar menuliskan kata demi kata agar mudah dipahami dalam menyelesaikan suatu soal. Oke, lanjut. Pembahasan soal cara 2, soalnya seperti tadi. Langkah pertama adalah tetap kalian kelas 8 semua harus menuliskan diketahui kelajuan kereta dengan lambang V, velocity, yaitu sebesar 90 km per jam. Artinya, dalam 1 jam kereta Pramex berpindah sejauh 90 km. Waktu yang dilambangkan dengan huruf T kecil, yang diperlukan kereta Pramex untuk berpindah dari stasiun Klaten ke stasiun Solo, yaitu sejauh 30 menit. Atau kalau kita ubah dalam bentuk jam, itu sama aja 30 menit sama dengan setengah jam atau 1/2 jam. Yang ditanyakan dalam soal tersebut adalah panjang lintasan rel yang dilalui kereta api Pramex yang dilambangkan dengan huruf S kecil, yaitu sirkuit. Kemudian cara menjawabnya bagaimana? Yuk kita tulis informasi yang terdapat pada soal tersebut. Informasi pertama adalah kelajuan kereta api sejauh 90 km per jam kan? Maka cara menjawabnya, jika selama 1 jam kereta api Pramex berpindah sejauh 90 km, maka selama setengah jam kereta api Pramex berpindah sejauh setengahnya dari 90 km, yaitu 45 km. Ya kan? Jadi, panjang lintasan jalan yang ditempuh oleh kereta api Pramex sejauh 45 km. Itu aja. Kita hanya bermain logika loh sobat, kita nggak perlu rumus. Gitu aja sih. Kalau menurut saya antara cara 1 dan cara 2 itu tergantung selera masing-masing. Tapi kalau saya pribadi sendiri lebih suka menggunakan cara logika, tidak perlu pakai rumus. Seperti ini aja yang cara kedua. Nah, nanti untuk soal yang berikut-berikutnya, saya akan memberikan contoh untuk yang cara menggunakan logika ya sobat. Saya tidak akan menggunakan rumus, yang sekali lagi saya tidak akan menggunakan rumus. Next. Nah, ini yang kemarin merupakan tugas yang harus dikumpulkan via GCR ya.
Sepulang ujian, Lucy akan mengunjungi neneknya di Yogyakarta. Lucy berangkat dengan mengendarai bus. Bus berangkat dari Terminal Tirtonadi Solo menuju Terminal Maguwoharjo Yogyakarta dengan kelajuan sebesar 60 km per jam. Waktu yang ditempuh untuk sampai di Terminal Maguwoharjo Yogyakarta adalah 1 jam 45 menit. Berapakah panjang lintasan jalan yang ditempuh bus yang dikendarai oleh Lucy? Baiklah, cara menjawab menggunakan cara yang pertama. Cara matematis ya. V sama dengan 60 km per jam. Kelajuan dari bus tadi adalah 60 km per jam. Waktu yang dibutuhkan 1 jam 45 menit. 1 jam 45 menit sama aja 1/3/4 jam. Nah, 1/3/4 jam kalau kita ubah ke pecahan biasa, ini kan penyebutnya 4 ya. Kita tulis 4 dulu. 7 dari mana? 1 kali 4 ditambahkan 3. 1 kali 4 hasilnya 4, tambahkan 3 hasilnya 7. Maka ketemulah angka 7/4 jam. Sampai sini sobat kelas 8 udah paham kan? Next, yang ditanyakan adalah panjang lintasan jalan yang akan dilalui oleh bus. Cara menjawabnya, V sama dengan S per T. Karena pindah ruas yang ditanyakan S, maka menjadi V kali T. V-nya berapa? Di dalam soal diketahui 60 km per jam kan? Dikalikan T-nya yaitu 7 jam per 4. Ini jamnya di bawah, ini jamnya di atas. Bisa saling coret, ya kan? Tinggal kilometer. Kemudian 60 dibagi 4, hasilnya 15. 60 dibagi 4 ini harusnya dicoret ya sobat ya. 60 dibagi 4, 4 bagi 4 1, 60 dibagi 4 hasilnya 15. Terus ini dikalikan 7, sisa satuan kilometer. Hasilnya 15 kali 7 adalah 105. Tanda titik ini bacanya kali. Oke sobat, tanda titik ini bacanya kali karena merupakan perkalian besaran skalar. Kelajuan itu adalah salah satu besaran skalar, maka perkaliannya menggunakan titik. Jadi panjang lintasan jalan yang ditempuh oleh bus sejauh 105 km. Kemudian untuk cara menggunakan logikanya adalah seperti ini. Diketahui kelajuan bus 60 km per jam. Artinya, dalam 1 jam berpindah sejauh 60 km. Waktu yang diperlukan bus untuk berpindah dari Terminal Tirtonadi Solo ke Terminal Maguwoharjo Yogyakarta sejauh 1 jam 45 menit atau 1/3/4 jam. Yang ditanyakan adalah panjang lintasan jalan yang dilalui oleh bus. Cara menjawabnya, jika selama 1 jam bus berpindah sejauh 60 km, maka selama 3/4 jam bus berpindah sejauh 3/4-nya 60 km, yaitu 45 km. Oke, tinggal dikaliin aja 3/4 kali 60. 60 bagi 4 kan 15, 15 kali 3 hasilnya 45. Supaya itu cara ngitungnya ya sobat ya. Jadi, panjang lintasan jalan yang ditempuh oleh bus sejauh 60 km ditambah 45. Tadi kan waktunya 1/3/4 jam ya. Selama 1 jam berpindah sejauh 60 km. Kemudian 3/4 jamnya berpindah sejauh 45 km. Nah, ini tinggal dijumlahkan saja. 60 ditambah 45 adalah hasilnya 105 km. Hasilnya sama kan dengan cara matematis tadi kan sobat? Oke, lebih gampang yang mana cara berpikirnya? Silahkan pilih sendiri-sendiri. Yang jelas saya akan memberikan cara tersebut secara lengkap. Kalau menurut sudut pandang saya lebih mudah cara yang kedua seperti ini ya sobat ya. Next. Soal berikutnya yaitu Wati berjalan dari rumahnya ke minimarket terdekat dengan sebuah denah seperti pada gambar berikut. Denahnya seperti ini. Nah, jika waktu yang ditempuh Wati ke minimarket adalah 10 menit, berapakah jarak tempuh dan kelajuan yang dilakukan oleh Wati? Kali ini saya akan menggunakan cara yang kedua. Oke, simak baik-baik ya sobat. Diketahui waktu yang diperlukan Wati untuk berpindah dari rumah ke minimarket sejauh 10 menit. 10 menit itu
itu sama artinya 600 detik. Dari mana? Kalau 1 menit sama dengan 60 detik, berarti 10 menit itu tinggal kalikan aja dengan 60 detik, hasilnya 600 detik. Yang ditanyakan, yang pertama adalah jarak yang ditempuh oleh Wati, yang kedua, kelajuan yang dilakukan oleh Wati. Untuk menghitung jarak yang ditempuh oleh Wati, kita harus memperhatikan denah pada gambar ya. Jarak itu adalah panjang lintasan yang dilalui oleh Wati dari rumah, terus ketemu tikungan pertama belok kanan, ketemu tikungan lagi belok kiri, ketemu tikungan lagi belok kanan, sejauh 90 meter berikutnya baru ketemu minimarket. Oke, cara menjawabnya. Berdasarkan gambar ini, Wati melakukan perjalanan sejauh 100 meter, ditambah 50 meter, ditambah 60 meter, ditambah 90 meter. Hasilnya adalah 300 meter. Jadi jarak yang dilakukan oleh Wati adalah 300 meter ya sobat ya. Dari sini mengikuti jalan ini yang belok-belok sejauh 300 meter. Kemudian yang ditanyakan kedua adalah kelajuan kan ya. Kelajuan yang dilakukan oleh Wati adalah dalam waktu 600 detik, Wati berpindah sejauh 300 meter. Oke, informasi yang didapatkan adalah selama 600 detik, Wati berpindah sejauh 300 meter. Karena tadi halamannya tidak muat, maka saya pindah ke halaman berikutnya. Saya tulis ulang ya. Berdasarkan gambar, Wati melakukan perjalanan 100 meter ditambah 50 meter ditambah 60 meter ditambah 90 meter, hasilnya 300 meter. Kemudian, kelajuan yang dilakukan oleh Wati adalah dalam waktu 600 detik, Wati berpindah sejauh 300 meter. Kalau selama 600 detik Wati berpindah sejauh 300 meter, kalau begitu, dalam 1 detiknya Wati akan berpindah sejauh 300 meter dibagi 600. Ini kan ada 02, ada 02, tinggal saling coret aja nolnya, menghilangkan. Ya sobat ya, maka sisa angka 3 dan 6, bacanya 3 meter per 6. 3 dan 6 itu sama-sama bisa saling membagi. 3 bisa membagi 6. 3 bagi 3 adalah 1, 6 dibagi 3 hasilnya 2. Maka 3 meter per 6 sama dengan 1 meter per 2. 1 meter per 2, cara bacanya adalah setengah meter. Kalau begitu, dalam 1 detiknya Wati akan berpindah sejauh setengah meter, sobat. Gampang kan? Sehingga kelajuan yang dilakukan oleh Wati adalah setengah meter per detik. Karena di informasi yang terakhir adalah kalau begitu dalam 1 detiknya Wati akan berpindah setengah meter. Bahasa kelajuannya adalah kelajuan yang dilakukan oleh Wati setengah meter per detik atau setengah meter per sekon. Gitu ya sobat ya. Gampang kan? Ayo diingat-ingat lagi kemarin cara mengerjakannya udah bener belum ya gitu. Saya cek sih ada beberapa anak yang mengerjakannya belum paham ternyata tentang konsep ini. Ini kan soal yang menjadi tugas pekan lalu sudah saya bahas. Semoga kalau besok keluar di PTS, Sobat kelas 8 mampu mengerjakannya ya sobat ya. Nah, kali ini saya akan memberikan contoh soal lagi untuk menambah wawasan sobat kelas 8. Contoh soal ini bukan sebagai tugas ya sobat, sebagai materi saja yang perlu dipahami oleh sobat. Boleh ditulis di buku catatan sobat. Lebih baik sih ditulis di buku catatan. Kenapa? Agar ilmu itu bertahan di memori otak. Kalau kita menuliskan ulang, maka ilmu tersebut akan bertahan di memori otak lah minimal. Minimal itu sekitar semingguan. Kalau nggak ditulis ulang ya paling nggak nyampe sehari hilang, takutnya gitu. Oke, kita lanjut. Contoh soal yang akan saya berikan sebagai materi adalah seperti berikut. Seekor citah berlari dengan kelajuan rata-rata 90 km per jam. Selama 70 menit, citah tersebut akan menempuh jarak sepanjang berapa kilometer ya?
Nah, saya akan memberikan pembahasannya seperti cara kedua ya Sobat ya. Baiklah, cara menjawabnya, kita harus menuliskan beberapa informasi yang dibutuhkan. Informasi pertama dari soal yaitu kita berlari selama 70 menit atau 1 jam lebih 10 menit. Informasi yang kedua, kelajuan kita 90 km per jam. Artinya, dalam 1 jam kita berpindah sejauh 90 km. Informasi yang ketiga, kalau begitu, selama 10 menit kita berpindah sejauh 10 per 60 kali 90 km. Kenapa 10 per 60? Dalam 1 jam itu kan totalnya 60 menit. Sedangkan di informasi yang pertama tadi, itu kan 1 jam lebih 10 menit. Kita menghitungnya yang 10 menit dulu. Jadi, selama 10 menit, kita berpindah sejauh 10 per 60 kali 90. Seperti itu ya Sobat ya. Nah, kita cek lagi nih. 10 per 60 itu di atas ini ada angka 0, di bawah juga angka 0. Kita bisa saling coret ya Sobat ya. Jadinya tinggal 1 per 6 kali 90 km. Nah, 1 per 6 kali 90 itu sama saja 90 dibagi 6. Hasilnya berapa? 15. Maka selama 10 menit kita berpindah sejauh 15 km. Sehingga dalam waktu 70 menit atau 1 jam lebih 10 menit kita berpindah sejauh 90 km ditambah 15 km. Jadinya berapa? Jadinya 105 km. Seperti itu ya Sobat. Gampang kan? Nggak perlu pakai rumus kok. Yang penting itu Sobat harus sudah lancar perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan saja. Next, contoh soal berikutnya. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Madura menyelenggarakan lomba karapan sapi. Lomba tersebut dimenangkan oleh sepasang sapi yang berhasil menempuh lintasan 200 meter dalam waktu 10 detik. Kelajuan pasangan sapi tersebut sebesar berapa meter per sekon ya? Oke, cara menjawabnya, kita tulis informasi yang pertama. Dalam waktu 10 detik, sepasang sapi menempuh lintasan 200 meter. Informasi yang kedua, kalau begitu dalam 1 detik, sapi menempuh lintasan sejauh 200 meter per 10. Hasilnya 20 meter. Jadi, 1 detiknya sapi menempuh lintasan sejauh 20 meter ya Sobat ya. Sehingga kelajuan sapi adalah 20 meter per detik atau bisa dibaca juga 20 meter per sekon. Oke, gampang kan Sobat ya? Lanjut. Contoh soal berikutnya. Nah, ini yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari juga nih Sobat. Contohnya, Rina berangkat ke sekolah dengan bersepeda. Jika Rina berangkat pukul 06.30 waktu Indonesia Barat dengan kelajuan 2 meter per sekon, Rina sampai sekolah pada pukul 06.48 WIB. Suatu pagi, Rina bangun kesiangan nih Sobat, sehingga baru berangkat pukul 06.45 WIB. Sekolah Rina masuk pukul 07.00 WIB. Agar Rina dapat sampai di sekolah tepat waktu, maka Rina harus mengendarai sepedanya dengan kelajuan berapa meter per sekon ya Sobat ya? Mari kita bahas. Kasus yang pertama, diperoleh informasi Rina berangkat pukul 06.30 dan tiba di sekolah pukul 06.48. Artinya, Rina butuh waktu selama 18 menit untuk tiba ke sekolah. Waktu selama 18 menit yaitu sama dengan 18 kali 60 detik. Karena dalam 1 menitnya itu ada 60 detik ya Sobat, maka ini informasinya dikalikan dengan 60 detik, sama dengan 1080 detik. Kemudian informasi berikutnya, kelajuan Rina sebesar 2 meter per sekon. Artinya, dalam waktu 1 sekon atau dalam waktu 1 detik, Rina berpindah sejauh 2 meter.
Kalau begitu, dalam waktu 1080 detik, Rina berpindah sejauh 1080 kali 2 meter, sama dengan 2160 meter. Itu informasi dari kasus yang pertama. Jadi, jarak rumah Rina ke sekolah sejauh 2160 meter. Oke sobat, sampai sini udah paham kan? Di kasus pertama kita akan memperoleh jarak rumah ke sekolah. Nah, informasi yang ini akan kita gunakan pada kasus yang kedua. Kasus yang kedua yaitu Rina bangun kesiangan sobat, kasus yang kedua. Kemudian dia baru berangkat pukul 06.45 dan diharapkan tiba ke sekolah itu pukul 7. Artinya, Rina butuh waktu 15 menit lebih cepat agar tiba di sekolah sebelum bel berbunyi. Waktu 15 menit itu sama saja dengan 15 kali 60 detik, yaitu 900 detik. Kalau dalam 900 detik Rina mampu berpindah sejauh 2160 meter, maka dalam 1 detik Rina akan berpindah sejauh 2160 meter per 900, yaitu 2,4 meter. Jarak ini sejauh 2160 meter itu jarak dari rumah Rina ke sekolah ya sobat. Sehingga kelajuan yang diperlukan Rina agar tiba di sekolah tepat waktu adalah 2,4 meter per detik. Bagaimana sobat? Cara menggunakan logika ini lebih mudah kan? Oke, saya harap sobat kelas 8 mampu memahami materi dari KD 3.2 ini. Kalau begitu, saya akhiri materi kali ini di pembahasan soal ya, sobat ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.